Bagaimana kabar pagi ini? Luar biasa, tentunya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Kita mulai saja ibadah. Kita angkat satu pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal dengan sepenuh hati kita katakan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau bermazmur bagi-Mu, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak
renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan jemaat untuk bangkit berdiri. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan Engkau yang layak ditinggikan. Amin. Engkau yang layak kami sembah, Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapa, pimpin fellowship pagi ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami mau Tuhan hanya kuasa Roh-Mu memenuhi setiap hati kami. Kami tidak mau hanya rutinitas. Kami tidak mau Tuhan sesuatu terjadi dalam hidup kami tanpa Tuhan ada dalam hidup kami. Pimpin hati kami, pimpin Tuhan. Biarlah setiap apa yang keluar dari hati kami lewat mulut bibir lidah senantiasa memuliakan nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami merasakan hadir-Mu, Engkau memeluk setiap kami. Kasih-Mu begitu lembut kami rasakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari yang siap memuji Tuhan lebih dalam lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang lebih keras. Shalom Bapak Ibu. Mau memuji lebih lagi, mau memuliakan Tuhan lebih lagi, mari kita akan beri yang terbaik bagi ini. Matur nuwun. Mari. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Katakan matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sebentar. Ada satu yang saya lupa. Ya. Belum baca Imam Rasuli. Ya, mohon maaf ya. Ayo kita sama-sama. Enggak.
komplit kalau kita nggak bacakan Imam Rasuli terlebih dulu ya. Amin. Dipendam dulu, baru ini semangat nyanyi lagi. Amin. 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 Iya. Ayo kita bacakan Imam Rasuli, tolong ditayangkan. Ya. Yuk sama-sama. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Siap memuji Tuhan lagi? Sebagaimana yang sana? Siap? Sini siap? Sana siap? Yuk sama-sama. Matur nuwun, matur nuwun, amin. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Musik. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala. Sekali lagi. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala. Yesus kang maringi sajeki no derek Gusti uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti
ayo konco podo melu. 4, 5, 6 derek Gusti yo sing demen pira 7, 8, 9 derek Gusti aja sembrono 10 wis cangkem derek Gusti yo sing mantep. Sekali lagi ayo tuh 1, 2, 3 ayo konco podo melu pira 4, 5, 6 derek Gusti yo sing demen pira 7, 8, 9 derek Gusti aja sembrono 10 wis cangkem derek Gusti yo sing mantep. Apa iya? Apa iya? Tenan, tenan. Apa tenan? Iya, iya. Apa iya? Tenan, tenan. Yo pasti tenan. Apa iya? Apa iya? Tenan, tenan. Apa tenan? Iya, iya. Apa iya? Tenan, tenan. Yo pasti tenan. Ayo hitung lagi 1, 2, 3 monggo 1, 2, 3 ayo konco podo melu pira 4, 5, 6 derek Gusti yo sing demen pira 7, 8, 9 derek Gusti aja sembrono 10 wis cangkem derek Gusti yo sing mantep. Lebih sungguh-sungguh 1, 2, 3 ayo 1, 2, 3 ayo podo melu pira 4, 5, 6 derek Gusti yo sing demen 7, 8, 9 derek Gusti aja sembrono 10 wis cangkem derek Gusti yo sing mantep. Apa iya sama-sama? Apa iya? Tenan, tenan. Apa tenan? Iya, iya. Apa iya? Tenan, tenan. Yo pasti tenan. Sekali lagi. Apa iya? Tenan, tenan. Apa tenan? Iya, iya. Apa iya? Tenan, tenan. Yo pasti tenan. Yo pasti tenan. Yo pasti tenan. Yo pasti tenan. Tuhan Yesus juru selamat kita. Amin. Masih semangat Bapak Ibu? Boleh ya gereja ini dibuat goyang ya? Boleh, amin. Karena semua untuk kemuliaan Tuhan, amin. Ya. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, tak syukuri sing dadi berkate. Aku wis gak rewel, aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, tak lakoni sing dadi kersane.
Amin. Derek Gusti ikut saja. Kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Mau bergantung sepenuhnya sama Tuhan? Yo! Mari kita goyang untuk Tuhan. Joget di tempat saja. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayo tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Ayo. Goyangnya mana? Mari kita nari Tuhan. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayo tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayo tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih. Tangan di atas semua dong. Tangan di atas semua. Itu menandakan kalau kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Amin. Gandol Gusti. Haleluya. Tuhan, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, lagi saya ulangi. Kami pakai kaos kuning-kuning ini. Boleh dong kami memperkenalkan diri? Kami dari PD Murid Kristus ya. Latar belakang kami ini
buruk banget ya. Saya katakan buruk banget. Kalau sampah itu ada tempatnya, Bapak Ibu, masih keren ya toh. Sampah masih ada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Kami ini sampah. Bukan masyarakat saja, Bu. Jelek banget kehidupan kami ya. Kami bisa ngumpul seperti ini, bisa memuji Tuhan, kita bisa fellowship. Ya, nanti ada satu kesaksian dari teman saya, bagaimana kehidupan kita semua ini, sampah-sampah ini diambil sama Tuhan ya. Kalau orang tanya, siapa sih Tuhan Yesus itu? Saya jawab, Tuhan Yesus ya pemulung buat saya. Tuhan kok pemulung? Nah, karena kami semua ini diambil dari gelapnya dan kotornya penjara. Kami diubahkan, disucikan, dimandikan, dibersihkan, dipakai sebagai alat-alatnya. Amin. Jika pagi ini kami masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, suatu anugerah buat kami. Saya persilakan saudara saya Bapak Eko, beliau ini yang akan menyaksikan. Saya nggak terlalu panjang. Ibu Bapak jangan dilihat wajahnya ya, serem Bapak Ibu ya, tapi sudah jinak. Monggo Pak Eko, salam kepada Bapak Ibu. Salam semuanya. Salam. Oke, saya kenalkan aja dulu nama saya ya. Oh, nggak perlu ya? Iya, nggak perlu ya? Nggak perlu. Perlu Pak. Santai aja Pak. Nama saya Esra Eko. Saya lahir dari keluarga Nasrani ya, Kristen ya, asli ya, dari kecil saya. Sebelum lahir pun saya sudah Kristen ya. Karena orang tua saya semua Kristen. Itu ya. Dari ini cerita aja dikit ya, mungkin buat nanti buat pengalaman atau buat acuan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, untuk di keluarga nanti. Saya mulai kecil itu sudah kelihatan nakal. Pada semua orang pergi ke gereja, ibu, bapak ke gereja, saya main. Sampai akhirnya pada usia remaja saya sudah mulai menginjak rokokan. Setelah rokokan, kami akhirnya bergabung bersama orang-orang yang nakal-nakal itu, kami coba-coba narkoba. Pada saat itu tahun 78 ya, saya sudah pakai morfin. Ya. Pada usia saya menginjak ke remaja, SMA, saya sudah ketangkap polisi. 79 saya sudah masuk penjara. Pada waktu itu Kalisosok. Sebentar Pak, saya potong sebentar. Bagaimana ya Bapak kok sampai berurusan sama hukum, apalagi sama penjara, ya toh? Apa enak Pak? Padahal jopo itu enak loh Pak, sego pecel yo, penyetan itu buahnya enak loh Pak. Ya cuma hanya salah jalan aja gitu. Oh iya. Kita salah melangkah untuk mencari teman ya. Mungkin untuk nanti untuk mendidik adik-adik ya yang di rumah bisa untuk itu. Pertama salah langkah kita untuk mencari teman. Di situ kami bergaul, udah di daerah saya bebas ya, narkoba kayak dulu bebas pada tahun itu. Saya ketangkap tahun 79, masuk di Kalisosok. Di sana kami ketemu sama malah belandong-belandong, bandit-bandit kelas di sana. Ndak malah saya berhenti, saya ndak malah tobat pada saat itu ya, karena saya kurang setia, karena saya kurang seringnya ikut keluarga ke gereja, jadi nakal akhirnya. Bertumbuh akhirnya kenakalan saya, tidak malah berhenti. Pada usia tahun 79 saya sudah jalani hukuman. Di tahun berikutnya kami malah nggak pakai narkoba, kami meningkat ke kejahatan kriminal. Pada tahun 84 saya ketangkap lagi di Bali, tapi kasus beda sudah, kasus perampokan sudah di sana. Nah, ini nakalannya sudah meningkat. Tapi di situ saya masih belum sadar juga karena ulah dan kenakalan saya. Akhirnya malah merajalela, saya masuk penjara di Bali, ketemu sama banyak orang luar negeri ya di sana. Akhirnya malah meningkat tingkat kejahatan saya, tidak malah saya berhenti. Akhirnya berulang saya lakukan perampokan terus sampai pada tahun 84 saya setelah keluar, 92 saya ketangkap lagi, kasus perampokan lagi besar ini tahun 92 pada saat itu. Saya jalani ya, sudah 3 kali Pak ya. Saya sudah 3 kali ya masuk penjara ya. Aduh. 92, saya lulus 92, 94 saya ketangkap di Malang, di sini di Belimbing situ.
kejadian 94 tuh perampokan ini pengacara yang bawa uang hasil jual tanahnya di sana. Saya rampok di Blimbing situ, Lowok Waru. Putus sudah, tapi saya ketangkap pada saat itu di Lowok Waru, masuk saya penjara 94. Masuk enggak, malah saya keluar tobat Pak Edi. Malah merajalela. Situ saya 94 sudah karena merasa diri saya itu sudah banyak tersiksa ya di dalam penjara, sudah 3 kali saya 4 kali sudah masuk penjara. Enggak, saya akan tobat, tapi saya ulang lagi. 2007 ketangkap lagi saya. Sudah 5 kali Pak. Langganan berarti. Duh, gak mampu saya. Kok suka? 5 kali saya dalam penjara. Di sana saya malah tidak akan tobat. Di situ lihat gereja di dalam penjara, saya lihat gitu aja. Saya singkur, saya jalan lagi. Udah seperti itu. Setiap saya lakukan dalam penjara seperti itu. Pada akhirnya 2007 itu sudah akan mendekati untuk pemulihan saya ya, untuk cobaan sudah saya banyak saya lakukan, proses-proses Tuhan itu saya lakukan, sedikit-sedikit sudah saya lakukan. 2007 setelah saya jalani saya keluar 2015 ketangkap lagi Pak, ini yang terakhir saya. Langganan memang Pak ya. 2015 ketangkap tapi bukan kriminal sudah, kena narkoba lagi. 7 kali Pak Haji, saya punya sertifikat kandung dari pemerintah 7 Pak. Bukan sertifikat 8 kali Pak, 8 kali oleh kulkas Pak. Iya benar. 7 kali Bu Bapak ya saya sudah lakukan dalam penjara. Pada saat yang terakhir kemarin ini 2015 saya masuk dalam penjara ini, saya putus 9 tahun ya. 9 tahun, saya jalani 6 tahun ya proses itu. Saya jalani 6 tahun. Apalagi yang ditanyakan Pak? Sudah itu aja ya. Bentar. Ya, terus. Di dalam 2015 sampai 2001 kemarin saya keluarkan ya. 2015 benar Pak ya. 2001 saya keluar. Nah, itu mulai proses tahap pemulihan saya pada saat yang terakhir saya kena ini. Nah, 2015 sebentar Pak. ini. Ya, sebentar. Cepat aja kita sepit aja. Prosesnya Bapak bertemu dengan Tuhan secara pribadi itu yang perlu saya tahu. Nah, proses Bapak itu ketemu Tuhan secara, kalau kita ibadah sih ya masih maaf ya, Kristen KTP toh ya, ibadah aja daripada nggak ketemu gembalanya setor muka kayak daripada bangku kosong kita ngisi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Bapak menemukan Tuhan secara pribadi, itu yang perlu saya tanya. Oke. Saya temukan Tuhan itu bukan di tempat gereja ya. Saya temukan Tuhan di dalam penjara malahan. Betul ini, saya akui itu. Saya banyak melalui proses, banyak rintangan yang saya lalui itu terlalu berat ya bagi hidup saya. Saya juga mengalami yang namanya putus asa, sudah mengalami banyak ini pemikiran-pemikiran yang negatif muncul pada saat itu. Dan di sini juga ada itu teman saya di sana itu Mas Aris. Itulah dia yang mengajak saya untuk menemui Tuhan. Haleluya. Itu Mas Aris itu. Haleluya. Saya datang, dia ada di PK gereja ya, kalau di penjara namanya. Saya sering diajak. PK itu apa Pak? Apa? Persembahan kasih. Pemuka. Oh, pemuka. Di sana kalau dalam penjara pemuka. Nah, di sana dia pemuka gereja. Saya sering datang, diajak terus ke gereja. Akhirnya saya masuk gereja itu tiap hari. Kadang-kadang saya tidak pernah pulang dari gereja di situ. Bener Pak, saya jalani di situ. Saking setianya saya. Ya. Wah, itu namanya cinta mula-mula Pak. Nah, sama seperti itu. 40 tahun saya di lembah dusta, saya di lembah hitam. Pada saat kemarin 2015 sampai 2001 baru saya ada pemulihan, baru merasa hati saya itu tenang karena sering saya masuk gereja, sering melakukan pujian. Dulu buka Alkitab saya nggak pernah lihat Alkitab, itu aja udah. Apalagi kalau baca di dalam Alkitab isinya apa saya nggak tahu, nggak ngerti saya. Dan pada saat ini ya saya sudah banyak belajar dari teman-teman juga ya sedikit untuk menimba pengalaman dari teman-teman saya itu, akhirnya saya bisa menjadi seperti ini, bisa melayani, bisa ketemu bapak-bapak. Dan saya sudah banyak mengalami cobaan tadi ya, sampai istri saya meninggal pada saat saya dalam penjara. Itu yang saya alami sangat berat sama sekali. Sampai saat ini saya masih belum
bisa menerima seperti itu ya, karena saya di dalam penjara, di luar istri saya meninggal pada saat itu. Dan mungkin di sini aja ya. Oh, saya. Belum Pak, jangan tergesa-gesa Pak. Saya bertanya begini Pak Eko, nextnya komitmen Bapak apa? Ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu enggak enak loh Pak, enggak enak loh ikut Tuhan. Iya Bapak Ibu, pikul salib ya, sangkal diri. Jangan kita ngomong ikut Tuhan diberkati, punya rumah yang mewah, no ya. Komitmen Bapak ke depannya itu apa? Ikut Tuhan. Apa mau setia Tuhan? Aku mau setia seperti cintaku mula-mula. Orang cinta mula-mula kayak orang pacaran loh Pak, ya toh? Wah isu, seperti mungkin nggak bertemu satu kali aja, bingung ya toh? Bapak sampai tidur di gereja, buka pagi sel ya, dari blok keluar ke gereja sampai sore. Itu cinta mula-mula, seperti orang minum obat 3 kali sehari. Kalau Bapak Eko enggak terima 3 kali sehari, setiap jam makan firman Tuhan. Nah, saya bertanya sama Pak Eko, di kemudian hari, maksudnya nextnya ke depan, Pak Eko mau bagaimana? Dengan Tuhan loh ya Pak, dengan Tuhan. Bagaimana Pak? Oke, pertama saya melihat ini dari usia ya. Usia saya sudah kepala 6 ya. Usia saya sudah kepala 6 dan saya sudah banyak cucu saya 3 dari anak 3 dari pertama. Di situ pertama yang saya lihat adalah usia. Mosok saya usia sakmi ini gak tobat-tobat. Nah, itu ya, itu. Di situ yang saya pikirkan. Haleluya. Sudah gitu, saya mikirkan kan gitu. Udah tua kok gak tobat-tobat. Akhirnya saya menjurus ke sana, terus saya komitmen pada diri saya sendiri juga pada Tuhan. Karena apa? Di sisa usia saya ini untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Haleluya. Itu aja yang saya sampaikan. Haleluya. Oke. Sudah, Pak. Terima kasih Pak Eko. Tuhan tidak hanya sayang kepada dia yang rajin beribadah atau rajin berdoa. Tuhan juga sayang manusia seperti kita ini manusia sampah ya. Makanya saya percaya kalau Tuhan itu ajaib, janjinya bisa dipegang. Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Susah, senang apapun warna hidup kita, percaya Tuhan selalu ada. Kalau hari ini mungkin datang Bapak Ibu dengan penderitaan, aku sakit, aku nggak punya uang, aku nggak bisa bayar kontrakan, kos-kosan, bla bla bla, semua tentang penderitaan daging. Percayalah satu, bahwa Yesus sanggup menolong Bapak Ibu. Amin. Kita siapkan hati kita. Bisa persembahan sambil persembahan dijalankan. Kita angkat satu pujian. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan Tuhan. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri.
Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau beri kesempatan kami pagi ini untuk bersama-sama boleh memuji, menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Dan juga kami boleh diberkati oleh kesaksian Tuhan. Biarlah baik pujian, saksian Tuhan, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Tiba saatnya Tuhan, siap kami ingin diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu Bapak Aris yang menjadi saluran berkat pada pagi ini, supaya jadi berkat bagi kami. Berikan hikmat pengurapan yang baru, biar Roh Kudus yang berbicara sehingga firman itu benar-benar jadi berkat bagi kami, sehingga pulang dari tempat ini kami benar-benar boleh dimerdekakan. Kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga kami menjadi manusia yang beda Tuhan. Selalu pengharapan kepada Engkau sepenuhnya. Terima kasih, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati firman Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa nih, lemes, luar biasa. Ayo saya undang bangkit berdiri biar kita semangat di pagi hari yang indah ini. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kalau saya tanya apa kabar, jawabnya luar biasa, luar biasa, luar biasa. Yes. Oke, setuju? Apa kabar? Luar biasa, luar biasa. Yes. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ini saya buka enggak apa-apa ya. Ya, mohon izin. Katanya kalau enggak kenal maka enggak sayang. Puji Tuhan ada yang sayang saya. Ya, Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Kok amin itu amin. Tuhan itu dahsyat, amin. Kenapa saya ngomong Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat? Saya tidak ngira Bapak Ibu Saudara, rombongan yang kesini itu antara murid dan guru. Iya. Beberapa tahun yang lalu saya dilayani oleh Bapak Yoni beserta tim Haleluya Ministry. Saya berdiri di sini sekarang kayak mimpi. Iki temenan tuh Mas. Jadi beberapa tahun yang lalu beliau setia sekali melayani kami di dalam penjara. Orang-orang yang dibilang namanya sampah, ono sono sampah, ono masyarakat itu di depan masyarakat, di mata masyarakat kami adalah sampah. Tapi moto kami ora popo. Tapi di mata Tuhan kami tetap nilainya berharga. Itu bagi kami, mau orang ngomong sampah, mau orang ngomong gini, emang gue pikirin. Yang penting Tuhanku baik. Ya beberapa tahun Mas Yoni dengan setia melayani kami. Dengan rombongan ini pendeta Titus, pendeta Edi. Saya sebenarnya berdiri di sini sekarang saat ini gemeter. Karena saya suruh bawakan firman Tuhan di depan gembala-gembala, bukan pendeta, gembala-gembala. Berapa gembala? 1, 2, 3, mungkin lebih ya. Tapi kami percaya kalau sudah membawa namanya Tuhan, Tuhan sendiri yang berbicara. Saya masih tertegun Mas Yoni. Mas Yoni kayak mimpi enggak? Kayak mimpi. Tadi saya ngobrol karena di sini saya cuma sebentar langsung tidur dengan alunan musik ya selalu. Mohon maaf yang terganggu. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini tadi sudah diperkenalkan kami dari tim PD Murid Kristus. Ya, kami dari persekutuan doa, mantan-mantan orang dari lapas. Ya baju yang kuning-kuning ini adalah kami PD Murid Kristus. Kalau yang batik-batik ganteng-ganteng itu dari yang melayani kami dulu dari gereja mana Pak? Dari PD mana Pak? Haleluya Ministry. Diperkenalkan satu persatu enggak ini? Saya perkenalkan satu persatu aja. Mulai dari kiri saya, ini sebelah kiri mohon berdiri, yang baju kuning
itu bukan penjual tiket bis ya. ini hambanya singkat berdiri, ini namanya Pak Toto. Ya, namanya Pak Toto Suhadi. Kalau beliau kemana-mana pasti saya percaya kenal beliau. Mudah dikenal gampang. Sekarang masih maskeran jadi tidak seberapa kelihatan. Nanti dibuka Pak ya. Sebelahnya lagi ini namanya Mas Yoyo, bukan Yoyo padi ya. Ini Mas Yoyo. Beliau di mana-mana dipakai Tuhan untuk memberkati gitar Mas ya. Jadi bisa dibilang beliau ini pendekar gitar. Lalu yang syuting yang berdiri yang mirip saya itu itu namanya Mas Suhartoyo. Ya, bahasa Indonesia Suhartaya. Ini Mas Suhartoyo, beliau pendiri PD Murid Kristus. Lalu agak ke depan, nah, berdiri, nah, sampean Mas. Ini namanya Mas Bambang. Siapa namanya? Mas Bambang. Pak Yusa lewat Bu ya suaranya ya. Aku wani ngelok ning ngene mergo bolone Pak Yusa. Ojo diomongno wonge. Ini Pak Bambang. Beliau WL dari kami. Lalu dari sebelah kirinya lagi ini Pendeta Edi Santoso. Dari gereja Gedi Pak ya. Dari tim Haleluya Ministry juga. Lalu sebelahnya lagi Bapak Pendeta Titus. Ya. Triwoto ya, pasti anak ketiga. Lalu belakangnya lagi yang tinggi besar. Nah, ini namanya Pak Dodi. Nah, tapi beliau bukan mantan, mohon dicatat, beliau bukan mantan. Tapi mergo ikut gabung kami pengen baik jadi mantan dah. Gak guyon. Lalu belakangnya yang kelihatan dari kecil bedik kok kecil. Saiki lho ketok mbedi sean ya. Ini Pak namanya Pak Esra Eko. Ya. Luar biasa nih. Ini perjalanannya beliau. Lalu agak ke mana ya? Oh ini masih ada. Ini namanya Bapak Yakub. Pemain gitarnya Bapak Yakub. Lalu ada lagi yang di depan. Belakang. Pak Budi mana Pak Budi? Pak Adi. Bisa bangkit berdiri. Ini namanya Pak Adi. Sebelahnya Bu Adi pastinya ya. Sebelahnya lagi Bu Yakub. Dan pasti anaknya Pak Adi ya. Anaknya Pak Adi. Dan lurus saya ini, ini anu ini. Orang yang berpengaruh ini. Ini Bu Toto. Siapa namanya? Bisa bangkit berdiri ya. Ini namanya Ibu Toto. Pasti istrinya ya Pak Toto. Ya. Oke, sudah perkenalan ya. Semuanya sudah kenal ya. Kok aku ra ono sing nekoni. Ya, kalau nama saya lengkap saya adalah Priyo Rismantoko, Bapak Ibu Saudara. Panggilan akrab saya Aris. Biasa kalau dunia narkoba itu jenenge diapik-apikno. Paini menjadi Angel. Sainem menjadi Selfie. Kalau saya Priyo Rismantoko, kalau orang Jawa kan identik dengan OOO. Tak ganti Aries Veno. Itu nama saya di dunia narkoba ben rodok keren. Saya berasal dari kota angin Bapak Ibu Saudara. Saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja. Jadi menengah ke bawah. Makanya tinggi badan saya ya segini. Enggak tinggi. Karena saya berasal dari desa, saya anak orang desa. Ya itu karena kakean polah lunga ning kutha, akhirnya salah pergaulan, akhirnya mlebu penjara, kapok ya. Itu yang saya perkenalan untuk saya. Tidak ada ditanyakan lagi untuk saya. Umur saya masih muda, nanti aja WA pribadi. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk seperti lagu tadi, menerima janji-janji Tuhan. Tetapi menerimanya pada sesuatu yang bukan enak, zona aman. Tetapi saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara bahwa masalah itu dapat mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat melihat Tuhan dengan mata kepala sendiri. Amin. Kok iso
Masalah kok iso digawe ndelok Tuhan itu kondi. Iki buktine salah sitok ya. Siapa di tempat ini yang tidak pernah memiliki persoalan atau permasalahan? Kalau ada saya angkat topi. Wah, enggak topi. Enggak ada ya. Semuanya saya percaya pernah mengalami namanya persoalan. Betul? Apa betul? Saya aja Bapak Ibu Saudara, mulai SD kelas 1 sudah memiliki persoalan, sudah memiliki masalah. Kok iso mulai SD? Guru saya selalu memberikan masalah soal matematika, IPA, IPS, PPKN ya. Saya ngerti PPKN pasti usianya sama-sama saya, enggak tua Bu. Masa aku ketok tua tuh. Iya PMP lali aku. Jadi saya mengajak setiap orang itu pasti tidak luput daripada masalah. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, jangan kita pernah takut ketika masalah itu datang. Ojo wedi. Kalau hari-hari ini corona mengancam kehidupan kita, ingat, corona memang hebat. Corona hebat enggak? Hebat Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf ya, yang bisa menutup gereja siapa? Corona. Begitu dahsyatnya corona, bahkan agak jam 10 arah jam 11 saya ini pernah kena corona pendeta. Gak apa-apa Pak ya. Ternyata ya wedi. Iki lho. Sing namanya Pak Titus ini. Enggak apa-apa ya Pak ya, ini untuk menguatkan. Beliau ketika diperhadapkan takut Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika sudah melewati beliau baru sadar. Ternyata Tuhan lebih dahsyat. Jangan takut. Jangan takut. Lah gara-gara corona ini juga banyak membuat masalah-masalah yang lain. Bukan hanya kematian, ekonomi seret, betul enggak? Sing biasanya dodolan ning pasar luaris, gara-gara orang enggak boleh berkerumun akhirnya sepi. Akhirnya pendapatannya berkurang. Betul ya? Biasanya 1 hari 1 juta, sekarang cuma 10.000. Tinggi bayar listrik kayak kurang. Akhirnya mulai kok pasar padu karo bojone. Iku mbek gawe selingkuh ya duwe, Pak. Gua iki mancane sampe ora, akhirnya cekcok. Lewes cekcok akhirnya timbul perselisihan. Setelah timbul perselisihan akhirnya survei saudara di pengadilan sana. Sekarang nilai sampean. Angka perceraian sangat tinggi, hebat ya corona ya. Bahkan perceraian sekarang pun luar biasa melonjak. Artinya membawa masalah yang sangat besar. Saya pun hari-hari ini juga mengalami sebenarnya masalah yang besar. Tetapi sesuai pujian tadi gandol Gusti, leh onok masalah, wes aku ora wedi. Wes kuncine gandol Gusti, leh aku ambruk Gusti mesti ambruk. Oh gandol loh, betul ya? Gak mungkin Gusti itu ambruk, betul? Amin. Halo. Oke, saya ajak baca dulu ya ayatnya. Kita baca dulu Ayub pasal 4, 42 ayat 5. Ayub pasal 42, kita baca bersama. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dulu menghormati firman Tuhan. 3, 2, 1. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kisahnya seorang Ayub, kalau di dalam pasal pertama dia seorang yang saleh, tetapi dia boleh mengalami persoalan, boleh mengalami masalah yang luar biasa menurut saya. Kalau saya bawa hidup saya kepada zaman Ayub, wes saya pasti angkat tangan. Hartanya habis, keluarganya habis, anaknya habis, semuanya habis.
Tetapi kenapa di dalam pasal 42 dia bisa berbicara begini Bapak Ibu Saudara? Hanya dari kata orang lain saja aku mendengar Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Enak enggak? Siapa yang mau melihat Tuhan? Ayub loh. Di akhir pasalnya itu, akhir-akhir pasal dia bisa ngomong seperti itu. Walaupun sebelumnya perjalanannya itu berat sekali. Tapi dia bisa ngomong seperti itu. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita caranya dengan masalah yang datang dalam kehidupan kita, kita bisa melihat Tuhan. Saya jadi teringat ketika saya waktu itu masuk di dalam penjara pertama kali Bapak Ibu Saudara. Ketika saya di dalam sebuah ruangan ada bunyi tok 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 tok. Saya tanya, siapa? Tukang laundry. Saya buka, dia pulang. Lalu yang kedua ada lagi berselang berapa menit, dok dok dok, siapa? Tidak jawab. Dok dok dok, siapa? Gak jawab lagi. Dok dok dok, siapa? Polisi. Waduh, wes dunia kayak hancur. Wes hidupku kayak wes tidak bisa apa-apa. Pada waktu itu. Pada waktu itu saya mengalami masalah yang sangat berat dan saya hampir saja tidak mampu pada waktu itu. Tetapi apa yang benar apa yang dikatakan oleh Pak Eko tadi, dia tidak mengenal Tuhan di dalam gereja, tetapi dia mengenal Tuhan di dalam penjara. Pertanyaannya, di penjara itu enak apa enggak? Berarti dia kenal Tuhan ketika dia tidak di dalam zona yang nyaman. Dia di dalam zona yang terpuruk, dia justru mengenal Tuhan. Tak kasih tahu caranya. Firman Tuhan hari ini singkat aja. Ya, tak kasih tahu caranya. Ada 3 hal ketika kita mengalami sebuah persoalan, ketika mengalami sebuah penderitaan Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah jangan kita pernah menyalahkan Tuhan. Halo? Pernah enggak ketika mengalami persoalan, masalah, kita menyalahkan Tuhan? Pernah saya ketangkap aja, saya ngomong gini Bapak Saudara, ketika polisi ngomong jangan bergerak, saya ngomong, Tuhan kenapa engkau tega? Tuhan kenapa semuanya ini aku alami Tuhan, kenapa? Katanya engkau baik. Padahal Tuhan tetap baik, itu karena kakean polaku dewe, betul ya? Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami sebuah persoalan yang berat, mungkin cekcok sama suami istri, cekcok. Ya mungkin salah satunya kakean pola. Tetapi leh doa sujud dia ngomong, Tuhan kenapa sih engkau tega untuk menggoyang perkawinanku? Lah kurang kerjaan toh Tuhan itu. Betul ya? Setiap yang terjadi di dalam kehidupan kita sendiri itu semuanya berasal dari kita sendiri. Atas seizin Tuhan. Perlu kita catat, Tuhan tidak pernah mencobai. Coba kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Nanti baca di rumah aja. Ini kisah Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara, kisahnya sama kayak saya. Cuma bedanya Rasul Paulus di penjara karena memberitakan. Kalau saya di penjara karena mengedarkan. Buanter. Padahal aku orang cerita loh, kasusku narkoba wong yo roe ya. Jadi bedanya saya sama Rasul Paulus adalah sangat berbeda. Rasul Paulus di penjara karena dia memberitakan firman Tuhan. Dia di penjara. Harusnya kalau saya jadi Rasul Paulus, saya menyalahkan Yesus, betul ya? Logika aja, jangan sok-sok rohani. Kita ngomongnya manusiawi dulu aja. Betul enggak? Ketika kita membawa nama Tuhan,
kita dipenjara, kita didera, bahkan Rasul Paulus ditaruh penjara yang paling bawah. Sudah ditaruh di penjara yang paling bawah, di belenggu. Kalau bahasanya Pak Eko itu di sel. Sel apa Pak Eko jenenge? Berarti dia eleh di sel, berarti dia koyok. Ah iya. Loh iya bener. Loh, sing ngomong dewe. Jadi bahasanya sekarang Rasul Paulus pada waktu itu, kalau sekarang sama kayak di sel tikus, Bapak. Ora enak, kipas ora enak. Ana Pak Eko kipas. Air terbatas. Sabun ora enak. Sikat gigi ora enak, wis bayangno dhewe, sabun enak, sikat gigi ora enak kaya wis ngono iku lho. Wis mangkane wong leh metu ke penjara iku rupane butek wis aja kaget. Iya, ojo kaget. Ojo kaget. Ya karena ketika masuk sel itu wah soro. Makan pun Bapak Ibu Saudara, segone penjara tak kandani Bapak Ibu Saudara ya. Disantapno kucing lo mati kucing. Lo bener. Lawuhe iwak pindangi iku dipakakne kucing gak gelemangan kucing. Lho berarti lah gelemangan ya kaya ngalah-ngalahane kucing. Dah, ini hanya beberapa, hanya intermezzo aja. Tapi ya memang kayak gitu asine. Tapi saya Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur cadong tak pangan. Iwak asin tak pangan mbak aku. Beda karo wong sing gundul yo. Beda. Itu air cadong ndak mau Bapak Ibu Saudara. Ndak mau dia. Nasi cadong juga ndak mau. Tapi tak bujui, banyu kuah-kuah tak isi air cadong gitu ya nasine. Iya berarti cuma gaya, kaken gaya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi. Rasul Paulus di penjara, dia harusnya menyalahkan Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan Rasul Paulus dan Silas? Nah, sing jawab sing ditoko. Aku soalnya ditutupi. Oh Bu Adi. Rasul Paulus ketika di dalam penjara, dia memuji Tuhan, dia nyembah Tuhan. Kalau ini sama yang dilakukan oleh saya. Waduh. Benar sama, tapi setelah nakal sih, setelah ketemu Tuhan baru saya melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus dipenjara karena memberitakan nama Tuhan, dia malah bersyukur, dia mengucap syukur, dia memuji Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan. Apa yang terjadi? Penjara di tempat itu terjadi gempa. Roboh. Bahkan kepala penjara mau bunuh, tapi tidak boleh. Bisa enggak Rasul Paulus dan Silas lari? Tapi dia tidak mau melakukan itu. Saya kalau membawa hidup saya ke zamannya Rasul Paulus, wis ndak mampu, saya jamin Bapak Ibu Saudara. Wah kecekel polisi yang nangis kok. Ya tanya itu temen nangis orang. Iki kecekel karo Romawi sing wis raja apa? Raja siksa. Tukang siksa. Wes tak jamin nangis ya. Tapi Rasul Paulus tetap menyembah Tuhan. Di dalam dia menyembah Tuhan, mujizat Tuhan di makanya kurang apa Alkitab kita ini Bapak Ibu Saudara? Coba katakan sama diri sendiri, kalau masalah datang dalam hidupku, aku tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Di dalam tidak menyalahkan Tuhan, mujizat itu akan dinyatakan di dalam masalahmu. Amin. Katakan sebelah kanan kiri, jangan menyalahkan Tuhan. Setuju? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Yang kedua, ketika masalah datang dalam hidupmu, jangan pernah saudara bersungut-sungut. Bersungut-sungut apa? Metu sungune. Bersungut-sungut. Ngeluh. Bahasa Inggrisnya ngersulo. Seperti bangsa Israel. Kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal 14 ayat 10 dikatakan
Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Lalu ayat selanjutnya tidak enak Bapak Ibu Saudara. Ini mulai dia. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Wis ditulung keluar dari Mesir atas pimpinan Musa, tetapi di tengah perjalanan ketika menghadapi persoalan, dia malah bersungut-sungut. Jari ini apa gak ono kuburan? Oleh bahasane wong Jawa, wong Surabaya omonganmu gak enak cak. Ya betul ya. Apa ndak ada kuburan di sana? Sampai aku dimakamno ning perjalanan menuju tanah perjanjian. Kalau saya Bapak Ibu Saudara tidak akan menyalahkan bangsa Israel. Memang pada waktu itu tidak ada pilihan. Kalau saya ya. Jadi pada waktu itu bangsa Israel ketika keluar diperhadapkan di depan laut Tiberau, di belakang tentara Israel, tentara Mesir. Jadi kalau ndak mati tenggelam, mati dibunuh tentara Mesir. Wes podo matine, betul ya? Ya ini loh hebatnya dunia itu. Seolah-olah masalah itu datang, kalau enggak aku game over, ya aku is dead. Lek gak selesai ya is dead aku. Seolah-olah itu dunia kalau membuat masalah dalam diri kita, seolah-olah itu wis selesai, ndak ono jalan keluar. Seperti perkawinan, ketika ada sebuah konflik, seolah-olah wis ndak ono solusi, wis cerai. Wis pegatan aja bahasa Inggrisnya. Seolah-olah ndak ada solusi. Padahal ketika ngambil sebuah keputusan, kalau sudah cerai, wes tambah masalah itu tambah baik. Ya kalau pegadaian hebat Bapak Ibu Saudara, mengatasi masalah. Bulan ngarep nambah masalah. Bulan ngarep mana, wes masalah besar. Jadi bangsa Israel pada waktu itu diperhadapkan kematian, dibunuh atau mati sendiri tenggelam. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mujizat kembali dinyatakan ketika mereka mulai percaya kepada Musa. Tuhan katakan tongkatmu. Lalu Musa pukulkan tongkatnya, pss, di laut yang terjadi apa? Gelasnya pecah. Yang terjadi lautnya terbelah menjadi dua, belah. Lalu bangsa Israel lewat di tengah-tengah laut Bapak Ibu Saudara. Tetapi bangsa Mesir ketika masuk dalam laut, mereka semuanya mati tenggelam. Tapi bangsa Israel tidak. Ya ini loh Bapak Ibu Saudara, hebatnya Tuhan. Hebatnya kalau kita berjalan bersama Tuhan. Hebatnya kalau kita gandul Gusti. Mujizat itu pasti akan dinyatakan. Saya mau kasih rahasia yang sangat besar. Mujizat itu tidak akan bisa dinyatakan kalau tidak ada masalah. Kalau cuma berasnya habis itu bukan mujizat Bapak Saudara. Jadi gini, saya pernah sama Bu Toto sama Pak Toto. Gak apa-apa Bu ya, ceritakan ya, menguatkan teman-teman. Kalau kita benar-benar gandul Gusti, perlindungan Tuhan itu pasti ada. Saya sama Pak Toto itu doakan orang kena corona. Tetapi ikatan batin kami itu ya wedi corona, ya tapi aku ya rawati ngono lho. Paham ya saya maksudnya? Kita boleh waspada tapi kita tidak boleh takut. Sebenarnya saya berdiri membawakan tentang corona ya rada wedi, tapi aku gak wedi. Karena Pak setelah membawakan corona pulangnya kena corona. Tapi saya percaya berkali-kali saya berdiri tentang corona,
Tuhan masih memberikan perlindungan. Karena yang saya bawa adalah nama Tuhan. Kita boleh waspada tapi tidak boleh takut. Takut kita harus hanya kepada Tuhan. Maut aja Tuhan selamatkan kok kita, apalagi cuma virus, apalagi cuma penyakit, apalagi cuma orang duwe. Mati aja dibangkitkan kok Tuhan. Amin. Halo? Mati loh Bapak Ibu Saudara dibangkitkan. Leseng TV mati dibangkitkan. Bocah kok. Itu cuma sandiwara. Ngapusi bahasa Inggris, ngapusi. Tapi Tuhan Yesus saksinya banyak Bapak Ibu Saudara. Alkitab ini. Lazarus sudah berapa hari Pak Titus ya? Padahal 2 kali 24 jam itu sudah pecah ya, betul. Harusnya. Tetapi Yesus bisa membuat seperti itu. Apalagi cuma masalah yang ada dalam diri kita. Sanggup ketika masalah datang dalam kehidupan kita tidak bersungut? Sing lain jawab, sanggup Tuhan. Sanggup? Setuju? Tak titeni. Jadi kalau ada masalah gini Bapak Ibu, aku sekarang lembek masalah itu, masalahku banyak Bapak Ibu Saudara. Kalau Pak Adi tinggi, kalau diisi masalah ini saya akeh ya kapasitasnya. Lah aku sak menit jani masalah itu wabot jani. Iya. Tetapi Bapak Ibu Saudara ketika masalah datang ke saya cuma ngomong gini, aku percaya di balik masalah ini ada berkat. Loh iya, percaya enggak? Tak kasih ilustrasi Bapak Ibu Saudara, nanti bukti no. Lalu masalah ngomong ngono, goleh gak cocok, hubungi nomor saya. Loh beneran. Lalu masalah ngomong, aku percaya ada berkat di balik masalah. Ada ilustrasi Bapak Ibu Saudara, seseorang itu berdiri di jembatan Bapak Ibu Saudara. Berdiri di jembatan. Depan itu jalan raya. Kalau jalan raya, jalan antar provinsi itu bis, bis, tonton, pokoknya sing gede-gede itu lewat situ betul ya. Buantar bus. Saya nongkrong sini. Tiba-tiba itu ada semut gigit saya Bapak Ibu Saudara. Gigit saya. Saya gedruk. Lah dicokot semut itu ya, jangan digigit, masa gitu. Enggak ya? Pasti lewat Surabaya itu pasti mengeluarkan umpatan. Saya pada waktu itu ngamuk ngalih Bapak Ibu Saudara, pergi dari posisi saya. Setelah saya pergi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ada mobil besar itu nubruk yang di mana tempat saya berdiri. Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya saya masalah digigit semut tadi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jadi presiden. Oh Bapak, mati. Makanya ketika Tuhan izinkan masalah datang dalam hidupmu, pasti ada sesuatu yang lebih dahsyat yang dijanjikan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah ngomong di dalam Alkitab, tetapi carilah dahulu kerajaan surga dan kebenaran, maka semuanya itu akan dilakukan itu dan imani Bapak Ibu Saudara. Kalau saya dulu sempat saya balik Bapak Ibu Saudara, aku pengen Tuhan berkati aku dulu, baru aku cari kerajaan surga. Ya Pak Toto ya. Tetapi tidak datang. Tapi ketika kita belajar setia untuk mencari kerajaan surga dan kebenarannya, Tuhan cukupkan. Puji Tuhan, hidup kita itu pas-pasan Bapak Ibu Saudara. Pas wayar sekolah ono berkat. Pas bayar hair motor ono berkat. Tidak pernah kekurangan, tetapi stabil. Enak enggak hidup pas-pasan? Pas pingin mobil ya itu mobil. Loh. Tapi orang butuh gak bakal dikasih. Tuhan itu memberikan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Enggak tekno keinginan, dikai motor pingin mobil,
kayak mobil pingin mobil mewah, kayak mobil mewah pingin mobil sport, kayak mobil sport pingin helikopter jaluk jet pribadi. Suwe-suwe nuku gunung. Nggak ada puasnya manusia itu, Bapak Saudara. Oke? Kalau ada masalah, katakan sama masalah itu, ada berkat di balik masalah yang aku terima. Kalau suami istri lagi berantem, ya katakan itu, aku percaya ada berkat. Berkatnya apa? Ya saling introspeksi diri. Kok lewes lancar, rumah tangganya enak, pasti diberkati. Lu bener. Contohnya depan saya ini lurus. Beliau adalah orang yang takut akan Tuhan, doanya karena punya istri, ngiri aku jadi. Punya istri yang takut akan Tuhan, Bu, suaminya diberkati. Amin. Sing jomblo-jomblo mangane golek bojo sing takut akan Tuhan. Ojo nurutin nafsu. Wahai kalau ayu-ayu tapi imannya dijual. Jangan, Bapak Saudara. Eman. Tuhan itu lebih kaya. Aku dulu ketika sebelum balik sama Tuhan, belum kembali ke Tuhan, aku ngira, wah Tuhan, kalau aku tinggalkan dunia persilatanku, ya dunia narkoba, Bapak Saudara, aku pasti kiri. Ya ralido, kiri temen. Tetapi setelah berjalan melalui hujan-hujan, Tuhan boleh berikan kasih karunia hidup pas-pasan. Ya mau pas ngene ono, pas ngono ono. Enak dah, Bapak Saudara. Enak. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kalau masalah dalam kehidupan kita datang, yang terakhir adalah tetap kita mengucap syukur. Iki paling berat levelnya. Pak Titus kemarin mengucap syukur. Saya awalnya, Bapak Ibu Saudara, ketika mendapatkan sebuah permasalahan, saya tidak bisa mengucap syukur. Pas Bambangnya tambah sangar. Khotbah pendeta, Tuhan Yesus baik-baik, gundulmu jarene ngono. Nyun sewu. Lengotai wong penjara hati-hati. Omongannya atos-atos. Ketika Pak Bambang pada waktu itu di khotbah, Tuhan baik. Baik gimana Tuhan? Wah, aku dilebokno penjara ngene kok baik. Lek Tuhan baik, aku pasti diselamatkan. Iku lak jarimu ya. Tapi kata Tuhan lain. Ketika dia boleh dimasukkan, diproses, akhirnya dipakai Tuhan. Ada berkat toh. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 11, ketika Yesus bersama 5.000 orang, kalau boleh saya katakan, Yesus mengalami sebuah permasalahan, persoalan apa? Dia harus memberikan makan 5.000, Bapak Ibu Saudara, kayak so bayang lo aku. Lapangan itu cukup buat 5.000, Pak? Gak cukup. Tetapi pada waktu itu hanya ada 5 roti, 2 ikan, Bapak Ibu Saudara. Apakah doanya Tuhan Yesus ngomong, Bapa yang di surga, lipat gandakan ini? Apakah seperti itu? Bapak di surga, tolong Bapak. Apakah Tuhan Yesus memohon-mohon seperti itu? Kalau kita baca pelan-pelan Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 11 ini, lalu Yesus mengambil roti. Jadi Yesus mengambil roti, kalau boleh saya tambahkan, dan ikan. Lalu selanjutnya apa? Mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Ketika ada sebuah masalah datang dari hidupmu, katakan, aku mengucap syukur Tuhan dengan masalah yang aku terima. Tuhan itu akan bingung. Wah, anakku hebat. Tak kayak masalah ini mengucap syukur. Tak kayak masalah ini mengucap syukur. Wes tak jamin hidupmu diberkati Tuhan. Tak jamin. Saya contek kesaksiannya Bu Toto ya, waktu beliau khotbah di lapas perempuan tentang sakit itu, Bu ya. Sakit telinga, beliau ini sakit telinga waktu muda. Sekarang enggak, Bu ya.
Enggak, sekarang sakit telinga. Dia periksa kemana-mana enggak sembuh Bapak Saudara. Bahkan beliau ini takut akan Tuhan. Bahkan dia berdoa. Loh bener, karena doa yang salah juga tidak akan bisa berhasil. Doanya gini tuh, dalam nama Tuhan sembuh, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Tolong Tuhan sembuhkan, tolong Tuhan sembuhkan. Sembuh enggak? Sembuh enggak? Sembuh enggak? Sembuh Bu Toto? Enggak. Beliau bingung. Kalau imannya enggak kuat pasti dia akan pergi dari Tuhan. Saya yakin itu. Oh, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, sembuh, sembuh. Diobat noro-noro ini gak sembuh. Yang akhirnya Bapak Saudara beliau diberi hikmat. Doanya diubah. Apa Bu Toto? Dia mengucap syukur Bapak Saudara. Tuhan, aku mengucap syukur atas apa yang ku alami. Sembuh enggak Bu? Sembuh, beri kemuliaan untuk Tuhan loh. Beri kemuliaan untuk Tuhan dong. Lah hari ini kalau masalah datang dalam hidupmu, mengucap syukur, puji Tuhan, praise the Lord. Masalah datang dalam hidupku, aku mengucap syukur. Berani enggak seperti itu? Pasti masalahmu langsung selesai, tak jamin kok. Tapi jangan seperti orang ke gereja membawa payung, dia masuk gereja membawa payung, payungnya taruh depan, lalu dia keluar payung dipakai lagi. Artinya apa? Ketika masuk ke gereja masalah selesai, ketika keluar dari gereja malah masalahnya dibawa lagi. Sudah, taruh masalahmu. Makanya orang Kristen itu harus punya namanya damai. Orang duwe-duwe guyang-guyu. Urip ijen yo guyu. Masalah datang yo guyang-guyu. Orang Kristen itu hebat loh Bapak Saudara. Amin. Bayangkan, pernikahan nyanyi ya. Ada persekutuan nyanyi. Pistonan nyanyi. Mati ya lo. Masih nyanyi. Betul ya? Hebat orang Kristen. Luar biasa. Sukacita, betul. Ini Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sampaikan. Bagaimana ketika masalah dalam hidupmu. Yang pertama, jangan engkau pernah menyalahkan Tuhan. Yang kedua, jangan engkau pernah bersungut-sungut ketika masalah datang dalam hidupmu. Yang ketiga, mengucap syukur saja ketika masalah datang dalam hidupmu. Maka janji-janji Tuhan yang dijanjikan di Bible, di Alkitab akan dinyatakan dalam hidupmu. Makasih. Mari saya undang worship leader dan singer. Kita naikkan sebuah pujian, Ku Percaya Janjimu. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatimu. Kemuliaan-Mu kau janjikan. Aku tetap percaya janji-Mu ajaib. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita pujikan lebih sungguh dan iman pujian. Sungguh besar setiamu,
janji-janji Tuhan? Percayakah dengan sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan sendiri? Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa bilang percaya ketika hidupmu dalam zona aman. Ketika hidupmu di dalam zona-zona yang membuatmu nyaman. Tetapi saya mau tanya, jawab dalam hatimu. Ketika masalah datang dalam hidupmu, ketika penderitaan datang dalam hidupmu, ketika persoalan membebani hidupmu, apakah engkau masih percaya kepada Tuhan? Jawab dalam hidup, jawab dalam hatimu. Saya mau katakan, kalau engkau percaya ketika masalah datang, masih memegang iman, kau akan menerima janji-janji Tuhan. Seperti pujian ini. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Kami percaya terukir dalam kehidupanmu. Amin Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan ku percaya. Janjimu ajaib Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah dalam kekuatanmu Tuhan, segalanya bagiku. Katakan ku percaya. Kami percaya Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan janjimu itu ajaib buat kami. Tidak akan pernah Engkau ingkari dalam hidup kami ya Tuhan. Asalkan kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau ya Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau tambahkan lebih lagi hikmat kepada beliau ya Bapa. Dalam setiap pelayanannya Engkau lebih pakai lebih dalam lagi ya Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu.
Saatnya Tuhan kami akan berikan persembahan. Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan kami menjadi berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita semua, amin. Terima kasih buat tim dari YKAB yang sudah melayani kami tempat ini. Murid Kristus. Dari murid Kristus, ialah jangan kapok untuk melayani kembali tempat ini kami, dan boleh menjadi berkat buat kami di tempat ini. Pengumuman, hari Selasa ada ibadah menara doa jam 5 sore di tempat ini, dan hari Kamis ada ibadah doa dan kesaksian yang bisa disaksikan di channel YouTube KN Immanuel Bululawang, dan hari Minggu kembali kita akan bertemu kembali di tempat ini jam 6 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun ataupun dengan desinfektan. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, tim Kristus akan membagikan kenang-kenangan untuk gereja di tempat ini. Ya, nanti Pak Yoyo yang akan makili memberikan gitar sama jam dinding. Iya, jam dindingnya hanya 5 ya, jadi jangan rebutan, shoot nanti ya. Ya, nanti Bu Gembala nanti yang bagikan ya. Mas Yoyo menyerahkan ke Pak Yoni ya. Ini ya, gitarnya bisa difoto terlebih dulu ya, jam dulu enggak apa-apa. Iya,
Ayo Pak Yoyo sama Pak Yoni. Ya. Ya, difoto. Ya. Nanti masuk GTV ya, pojok kampung, silakan lihat nanti. Lah, luar biasa. Iya. Iya, ini ada gambarnya Tuhan Yesus ya. Sekalian memberkati gitar untuk gereja tempat ini. Haleluya. Iya. Bila terberkati. Ya, cukup Pak Gitar. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita berdiri. Kita pujikan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Acara ibadah raya dari awal pertengahan sampai akhirnya, setiap kesaksian, setiap pujian, terlebih setiap benih firman yang sudah kami dengar boleh memberkati kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh diubahkan, cara berpikir kami boleh diubahkan oleh Tuhan, karena Engkau yang sangat mengasihi kami Tuhan. Berikan sukacita kedamaian di dalam pribadi kami masing-masing. Berkati Tuhan saudara kami yang sudah memberkati kami, walaupun dengan berlelah-lelah Tuhan, Engkau senantiasa mau pakai beliau sekaliannya untuk menjadi berkat dimanapun beliau melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini tidak dapat datang karena sakit. Tuhan, Kau akan lawat mereka. Kalau mungkin saat ini ada di rumah sakit atau di rumah, Tuhan Kau sembuhkan mereka. Bilur-bilur-Mu senantiasa memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Saat ini mungkin banyak yang menghadapi pergumulan apapun juga Tuhan, Engkau senantiasa memberikan jalan keluar untuk kami segalanya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan saat ini, oh Tuhan Yesus, untuk bangsa negara kami yang kami cintai Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami Tuhan, supaya mereka juga boleh menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Tolonglah Tuhan rakyat Indonesia ini boleh percaya kepada Engkau. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Presiden, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Musik, Kepala Desa, RT, RW, DPR, MPR, tim keamanan, tim kesehatan, baik tim hukum, Tuhan berkati semuanya. Berikan roh hikmat, akal budi, dan takut akan Tuhan. Terima kasih sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini. Tuhan Kau tetap menyertai kami, baik kami yang berjalan kaki, mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, baik yang akan kembali ke Sidoarjo, Tuhan juga lindungi, tiba di rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Terima kasih Bapa, Engkau tetap ajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari buka tangan dan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki, perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan membawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat mujizat, berkat kedamaian ada di dalam hidup kami masing-masing mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan